Tapi wong menerjemahkan serendah iku. Lah rumangsamu sing ngendhalekne segala hidupmu, sing ngetokne napase jenengan, nglebokne napas jenengan nek wayah sare, sapa tak tekoni? Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Saya mau narik pemirsa ke dalam channel Nur Petunjuk Kecerdasan dengan 4 kalimat utama. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain saya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain kamu. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia. Baru kita berkata la ilaha illallah. Bukan saya, bukan kamu, bukan dia, tapi Allah. Allah itu adalah aku. Jadi pemirsa, pembahasan ana, anta, huwa. Silakan Kang Teddy. Sebetulnya makanya nanti Allah itu sebetulnya kalau kamu sudah memahami unsur-unsur yang ada di dirimu, kamu bisa membedakan yang namanya kunci surga itu tadi. Itu sebetulnya sama dengan ngamalan solihan gitu aja lah ya. Cuma terus aku pengen, makanya saya itu kadang gini, sekali tempo pengen ada orang yang gimana ya, sekali tempo coba jenengan iku lek wong kufat Quran depno aku Mas, untuk perbandingan biar dia nanti tak gini kan. Maksudnya untuk perbandingan debat usir? Ndak ada namanya debat. Jadi cari solusi. Saya pengen membuktikan ketuhanan itu diterangke sama orang yang kufat itu seperti apa. Tapi harus ada saya. Ojo jenengan-jenengan. Iya. Dia sama saya, ning jenengan sebagai istilahnya apa ya? Mendengarkan. Pendengar. Nah, nanti jenengan persani lebih realistis mana? Yeah. Lebih logik mana? Yeah. Lebih apa istilahnya bisa diterima rasional mana? Yeah. Saya pengen membuktikan itu sekali tempo. Yeah. Pemirsa, Nur Tunjuk Kecerdasan. Sensor ya. Jadi begini Kang Teddy. Dengan membesarkan yang di sana, juga membesarkan yang di sini karena sama-sama besar. Tapi tidak mengecilkan yang di sana, tapi memang kecil. Juga tidak membesarkan yang di sini karena ini memang kecil. Dari awal kita sudah membahas hanya laut yang boleh mengaku laut. Oke, sementara air benar. di ember tidak boleh mengaku laut, tetapi unsurnya sama. Jadi tidak perlu ada bahasa hadapkan. Mungkin ini berhadapan kok. Apa mbok kurang iki Quran iki. Iya. Mentelang kufat iki. Ngene kufat. Itu kalau emosionalnya nanti ketemu dengan orang kufat. Jadi intinya begini. Biarkan warna kuning tetap kuning. Biarkan warna merah tetap merah. Tapi semua warna kalau dicampur itu menjadi putih. Buktinya apa? Tuhan sudah kasih lihat. Yang namanya awan, sebelum mau jatuh menjadi butiran air ke bumi, warnanya apa? Ketika dia masih berarak, masih tipis, huldinya tipis, putih. Tapi kalau sudah mau jatuh, hitam. Hitam. Apa itu penyebabnya? Karena sudah banyak kumpulan unsur-unsur yang akan menjadi manfaat di muka bumi. Jadi sederhananya begini, Kang. Engkau begitu, aku begini, sama saja. Ya. Gitu aja, relax. Ya, benar. Karena saya kadang bingung. Bingungnya gini. Sesuatu yang mudah di dalam dirinya sendiri, dia tidak bisa ngenali. Tersulit. Dianggap barang asing bagi dia. Padahal dhek urip ya bendina nggawa jasmani rohanine iku ya neng gelare jagat, Gusti Allah ya neng kono, tapi sik golek Gusti Allah. Saya contohkan gini.
Iwak iku uripe ning banyu tapi sik teko banyu ki ndi to, Pak? Pamane ini contoh aja, ilustrasi, pengilustrasian lho, Mas. Iwak iku genah-genah wis ning akuarium, Mas. Dia naik ke atas kan harus di akuarium. Ke bawah harus di akuarium. Ke samping kanan ke akuarium, ke samping kiri ke akuarium, maju ya ke akuarium, mundur ya ke akuarium. Karena lompat dari akuarium jadi apa? Mati. Mati dadi lawuh wis ngono lho. Tapi sik teko, air itu di mana? Dia hidup sudah di air itu. Nah, bahasanya pemirsa, kalau di dalam diri kita ngumpet di kamar nggak kelihatan orang seolah-olah. Ya kita ada di hadapannya. Kita nyemplung di dalam air beberapa saat atau diving di lautan. Seolah-olah kita terlihat, tidak terlihat. Padahal kita juga ada di dalam dunia. Tapi mau di dalam dunia, di dalam kamar, tidak terlihat siapapun, tetap kita bernapas, meliputi. Kalau tadi ibaratnya ikan di air, lah manusia di muka bumi ketika bernapas. Nah, itu pemirsa. Jadi bukan kias lagi, real. Kita hidup di dunia ini selama bernapas berarti kita berdiri di muka bumi. Cuman kita tidak sadar lagi berdiri di muka bumi sebagai bayang. Kira-kira begitu menurut saya. Tapi saya juga punya dasar ngomong begitu. Cuman yang bisa memvalidasi dasar saya tadi cuman Kang Teddy. Karena saya belum khatam. Masih ayat 18 malam ini. Gimana? Sebetulnya sama, standarisasinya sama kok. Kita tidak ada sumpahnya sama. Apa yang kita hirup ternyata ya sama. Kan artinya sama. Cuma kan ini harus dibahas mendasar dulu. Makanya sampai ada dalam ungkapan kaulnya manusia itu man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Artinya apa? Bahwa kamu bisa mengenal Tuhanmu itu kalau bisa mengenal dirimu sendiri itu dulu. Itu loh. Oke pemirsa, Nur petunjuk kecerdasan. Simpelnya begini yang mau disampaikan Kang Teddy. Menurut saya lah ya, karena saya sudah paham Kang Teddy itu bagaimana. Tidak mungkin ini jawabannya. Iya. Kita sholat, tapi belum tahu sholat itu apa. Iya. Kita belum kenal sholat itu ngapain. Sama dengan tadi bolak-balik kita ngomong di sini, sota soto. Sementara kita belum pernah tahu rasanya soto, bentuknya soto, apa bumbunya, apa ramuannya. Nah, demikian juga dalam ketauhidan, demikian juga Al-Quran. Hudalinas al-bayani. Jadi petunjuk yang harus kita buktikan. Bagaimana membuktikannya? Itu butuh kecerdasan. Hanya koki yang bisa masak enak. Nah, koki itu al-ulama warasatul anbiya. Rasulullah sendiri dalam kehidupannya itu tidak serta-merta sholat kok. Ya, iya. Dia mengalami hal-hal dari kecilnya sampai di Gua Hiro, sampai menyebarkan. Baru usia 58 tahun baru ada perintah sholat. Jadi dari usia 40 ke 58 itu 18 tahun mengenalkan Allah itu seperti apa. Kangelan. Tapi setelah ngerti Allah itu begini, baru muncul, kemanapun ku hadapkan wajahku, disitulah Allah. Nah, monggo Kang jadi penjelasan detailnya. Oke, terima kasih. Makanya mengenal Allah itu sesungguhnya kamu harus tahu dulu dirimu itu aja lah, sejak awal itu. Makanya buka surat Al-Alaq aja ya. Jadi langsung aja lah. Enak itu. Ini bagian dari Quran, ini bukan Quran. Ya, ini bagian laut, bagian. ini bagian air laut. Ya. Nah, kalau ini Quran. Soalnya Ya. bayangan Quran itu kandel. Kalau Quran setipis itu enggak, kecuali Quran yang diperkecil. Iya. Nah, gitu loh pemirsa, biar jelas. Enggak. Nanti ada yang mengatakan ngomong Quran kok mek tipis. Memang ini bukan Quran. Yang Qurannya ini. Pikir alipat. Ya ini alip-alipan. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, itu sebetulnya sudah ada qaul, ya.
ya'ti alan nasi zamanun la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu wa la yabqa minal Islam illa ismuhu wa mayyabtaghi ghairal huda qasamahullahu wa wa dzikrul hakim wa wa siratal mustaqim wa wa hablullahil matin. Jadi gini, artinya ya, manusia itu akan kedatangan sebuah zaman, yaitu kitab Quran kang kita pakai selama ini. Yang dipakai manusia itu kang tidak ada ilmunya. Jadi kedatangan kitab Quran yang selama ini mushaf itu, tapi yang tidak ada ilmunya sama sekali. Artinya? Ya Quran sekedar diambil kulitnya itu tadi, sehingga jenengan kenal mbek awake ternyata ora. Hanya dibaca, tidak ngerti makna. Ya hanya gini. Nek bahasa yang tepat sebetulnya bukan dibaca. Tapi kamu tidak sadar bahwa sesungguhnya kitab Quran ini dirimu sendiri itu, gitu loh. Akhirnya setiap baca kitab Quran mbok anggap kitab sing mushaf. Akhirnya kamu selalu tidak bisa mencari di dalam dirimu sebetulnya Quran itu gimana. Jadi itu istilahnya, kamu akan kedatangan Al-Quran yang sebagai pedoman hidupmu itu hanya sekedar tulisannya itu. Nah, Bukan esensinya. kalau saya boleh ngomong, Hmm. kamu akan kedatangan petunjuk Mm-mm. universal loh. Kamu akan kedatangan petunjuk Mm-mm. yang tidak ada Bayinahnya. ilmunya, tidak ada buktinya. Betul. Nah, petunjuk itu adanya di dalam Al-Quran. Iya, mestinya gitu. Kita itu semua manusia itu akan kedatangan petunjuk Sebetulnya. yang tidak ada sebabnya. Iya. Langsung kayak kita moro-moro ada isyarat di tubuh kita sendiri mau ke belakang. Seperti itu juga dalam keadaan yang nyata. Iya. Jadi dia ada dasarnya. Moro-moro kroso ae. Iya. Ya, seperti itu pemirsa maksud dari Iya, ini. artinya gini loh ya. Kamu itu tidak menyadari bahwa ternyata jasmani rohanimu harus kamu baca, kamu kenali gitu loh. Lah selama ini, karena kalau kamu nanti tidak membaca dan mengenali jasmani rohanimu, maka kamu nggak ngerti Quranmu itu. Makanya di awal kan saya ngomong, Kamu tidak menyadari keberadaan jasmani rohanimu itu gitu loh. jadi cara pemakaian tubuh ini untuk mengerti tubuh ini, handbooknya Al-Quran. Betul, Mushaf. mestinya Al-Quran itu. Jadi handbook atau buku petunjuk tentang cara penggunaan diri itu mushaf. Gimana operator silent 1 Ya. sekarang jadi otomatis tinggal digas. Itu Quran. Tapi Iya. kan sebelum ada matic, kita kan manual dulu. Iya. Bagaimana dulu kopling kalau kita kecil itu Honda yang 70 itu Ya, tahu. itu masuk kasar sekali. Iya. Kalau sekarang Makanya gini, selama kamu nanti tidak mengenali dirimu sendiri sebagai Quran, maka tidak bisa menumbuhkan apa yang ada di dalammu itu sebagai petunjuknya Allah. Sehingga kok jawaban kamu cuma gini, lah iki kan karena wis memang aku mulai mbiyen ya wis ngene iki, enek perintah pipis, Jawaban enek simpel. ya seneke ngene iki lho Kang. Kat biyen iku jenenge pipis, jenenge beol, iku dianggap untuk petunjuk Gusti ngono lho. Paham maksudku di sini? Ya, paham. Sehingga akhirnya kamu saya ajak bahas ini bingung. Karena mbok anggap petunjuknya Quran itu sing konon cerita katanya yang selama ini mbok deloki, mbok beredar itu. Sehingga dengan itu loh maksudku. Akhirnya kamu jelas ke sana arahnya. Karena we didoktrin didogma ngono iku terus kupingmu. Dan itu selalu minta validasi. Banyak orang karena dia ndak pede. Karena mau baca dirinya sendiri wong gak kenal loh. Dianggap dirine awake dhewe iki apa jeblok kok langit. Tidak. Maksud saya itu loh. Jadi pemirsa, nur petunjuk kecerdasan. Dari Jawa aja kelihatan. Yang paling dasar. Kedengaran. Yang paling dasar. Ketika sebuah telur kita pecah
dari luar huldi masuknya ke septic tank atau residu. Tapi malah kalah pecahnya dari dalam itu kehidupan dan akan tumbuh berkembang biak. Nang jero kulkas. Ya. Jadi itulah kehidupan. Berkembang biak. Silih berganti. Nah, ini tidak diterangkan oleh kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa kita cepat atau lambat itu akan kembali kepada pencipta kita. Ketika kita tidak kenal dengan pencipta kita, dijamin seperti Adam yang kesasar karena buah huldi. Ketika kesasar, berapa puluh tahun di dunia? Alah, paling sampai berapa? 73, ya ada yang 80. Nah, Hanya itu aja. dan itu kesasar. Karena dia tidak bisa kembali dan tidak. Kenapa tidak bisa kembali? Karena tidak mengenali. Kenapa tidak bisa mengenali? Ya karena tidak tahu. Makanya Allah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan. Dan Al-Furqan tidak serta-merta turun jeglek. Karena itu terakhir pencempurna. Diawali dulu dengan Zabur, Taurat, Injil. Ya suhuf. Nah, gitu loh. Zabur, Taurat, Jadi Injil. Allah itu juga bertahap memberikan kecerdasan dan petunjuk itu ke kita. Enggak sekaligus. Begitu kita paham, baru itu disebut nur. Karena sudah terang, yang tadinya gelap, yang tadinya tidak tahu, yang tadinya di dalam kuburan, kebodohan, jahiliyah, itu terang benderang, jelas. Jelas itu berarti wujud. Kalau kita sering nonton film, nah itu kan bayangan. Digambarkan ada kepalanya dan isi perutnya, tidak ada tubuhnya, tidak sempurna. Tapi manakala sudah bisa ngomong seperti Kang Arif sekarang, bisa ngerokok, kan sempurna tubuhnya, hidup, berpikir. Tapi kok ulung kenal aku? Nah, itulah Kang Tebi ini dalam rangka mengajak kita berpikir untuk Cerdas. mengenalkan, karena dia sudah kenal. Dari mana kenalnya? Al-Quran. Itulah pembeda. Pembeda antara yang jahil dan yang cerdas. Cerdas itu mengenal. Demikian pula yang diterangkan oleh Ahmad yang jadi Muhammad di zamannya. Di zaman ini ya kita ini Muhammad, cuman sudah dinas, tidak ada lagi kenabian setelah ini. Gimana Kang Teddy? Iya, jadi kita bukan Muhammad, tapi kita kena Nur Muhammad itu. Lah, kamu itu begini, bukan kamu itu di kuburan, bukan. Nanti salah. Karena dikubur. Kalau di kuburan kan berarti kita sudah pindah alam. Iya. Makanya ini harus jelas ke pemirsa, nanti dikejar. Loh kok di kuburan katanya tadi, bukan kuburan. Jadi rohanimu itu matinya ngincipi pati di alam kubur. Begitu kamu nanti kenal dirimu itu bisa mengungkap Al-Quran sebagai huda, maka kamu bangkit dari alam kuburmu itu. Tapi belum neng kuburan. Nyata nih iso bahas kuwi. Itu loh, makanya ini tak tarik benang lurus ya. Karena kalau bahasa Al-Quran itu ndak kecampur dengan bahasa omongannya orang. Sehingga nanti bisa membedakan antara alam kubur dan kuburan. Nyatanya kita pas ngomong diskusi ini kan belum di kuburan. Belum di kuburan. Makanya rohanimu masih di alam kubur. Nyatane urung lahir. Urung lahir iku janjane kamu belum tahu tentang Kehidupan. dirimu itu, tentang dirimu, karena dirimu jane Al-Qur'an. Itu loh. Jadi nanti bisa membedakan setiap apa yang kita omongkan itu harus betul-betul jelas. Karena kalau tidak jelas, nanti mbok kejar lagi. Loh, nyatanya kamu belum di kuburan kok, bahas Quran kok. Nah, makanya itu saya terangkan. Sebetulnya bagaimana biar nanti rohanimu tidak di alam kubur, dan kamu kenyataannya juga belum di kuburan. Bisa bahas kebenaran itu. Karena nanti membuktikan kebenaran, kita harus di sini. Itu. Lah, itulah namanya kedatangan Al-Quran itu sendiri, tapi tidak menjadikan petunjuk bagi dirimu, sehingga itu hanya kedatangan
kulitnya saja Al-Qur'an itu. Istilahnya di sini tulisannya saja. Lah ini saya teruskan. Sesungguhnya apa yang ditulis Al-Qur'an itu kamu nggak ngerti. Terbukti apa? Nyatanya kamu ngomong menjelaskan itu kadang masih salah. Kalau kamu betul-betul sudah bangkit dari kubur karena kamu kenal dengan Qur'anmu sendiri, pasti jelaskannya kamu detail sampai oh ya ini nanti tidak ada celah orang untuk lah ini gitu loh. Itu. Bukan. Ya bukan artinya bukan menjatuhkan ya. Tapi kamu nanti stagnan. Menggugurkan pembuktian tadi. Disclaimer akhirnya kamu kena disclaimer lah. Ya. Goalmu gak sah istilahnya gitu loh. Batal karena Ranggai Muhammad surat Muhammad ayat 2 itu tadi. Nyun sewu. Surat Muhammad ayat 23. Nyun sewu ke sana arahnya. Lah, itulah yang dikatakan bahwa Al-Qur'an itu hanya sekedar tulisannya akhirnya. Sehingga kayak makan kacang yang dimakan kulitnya bukan kacangnya. Ini kira-kira jenengan paham dulu belum? Paham. Bener ini. Paham. Benar. Engko jenengan temen nek tresno seneng bendino rene wis ini keberuntunganmu yang luar biasa. Pemirsa, nur petunjuk kecerdasan. Bukti yang sederhana yang ada di sini, kalau kita makan dengan banyak piring, kan cepat kenyang. Otomatis ke belakang lebih cepat. Tapi kalau ngomong rohani, nggak bisa dengan makan, harus dengan udut. Karena udut ini tidak mencernahkan, tapi membuat mata terjaga. Kalau tidak terjaga dia jatuh, kalau enggak kita kena apinya panas. Nah, bayan ini pembuktian bahwa kan nggak boleh tertidur atau meleng atau tidak sadar. Harus selalu sadar. Fokus. Makanya rokok ini temannya berbicara rohani. Lah itu kok diharamkan, dilarang, kadang-kadang saya bingung. Tapi segala sesuatu yang kebanyakan memang akan tidak boleh. Ya. Mabok. Oke. Tapi selama kita Batuk. normal, ya, itu pembuktian itu. Ya. Ojo kakehan. Kebanyakan tadi. Iya, kebanyakan tadi. Nah, jadi selama kita ukuran standar normal itu jadi obat penyembuh. Ya. Nah, gitu loh. Ya. Jadi Terus, apapun yang berlebihan tetap tidak mabuk. boleh. Ya. Boleh. Ini diteruskan. Nah, adapun apa yang dia tulis itu, dia tidak tahu tentang yang ditulis dirinya itu. Itu sudah terbukti saat ini. Banyak orang tidak ngerti tentang Qur'annya sendiri. Sehingga nek dijak ngomong Qur'an bingung. Karena asing. Dan terbukti pas diceblok noneng luwung, dedek kayak tiang listrik. Ya itu Nah, nanti ke sana lah. karena sudah melakukan itu di shot dibaca. Itu lebih dari 100 orang. Terus juga ada bab Islam. Itu nanti tinggal namanya saja. Alias almarhum. Ya tinggal namanya Islam itu. Tapi dia tidak tahu namanya Islam. Artinya apa? Karena taunya Islam hanya dikasih tahu dari mendengarkan, bukan ditelusuri dari pembuktiannya itu sendiri. Itu loh. Hanya mendengarkan, hanya karena status, hanya karena lingkungan, sudah seperti itu. Akhirnya kebu gupak ajak-ajak bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya. Tidak ada kualitasnya sama sekali. Akhirnya ngenalmu Islam itu. Tong nyaring. Ayo, tong kosong berbunyi nyaring. Itu. Sudah terbukti belum sekarang? Kenyataannya seperti itu bunda. Tidak usah orang lain ya. Saya sendiri aja ngenal ini. Bisa seperti ini. Baru sekitar 3 tahun, 5 tahun. Terus terang saya. Dulu saya ya umum. Seperti itu. Tidak bisa nerangkan ini. Bingung bahkan. Ya. Itu. Makanya ini sudah terbukti. Kondisi seperti ini. Dan kebanyakan. Kalau kamu nurut kebanyakan orang. Itu menyesatkan dan menipu dirimu. Itu aja lah. Karena saya ngerti Quran guru sidik prosentasenya. Buktinya. Bukti yang dari omongkan. Bila mana diri gelisah, resah, nggak jelas. Iki wis ono ayate sesungguhnya. Jare firmane Gusti. Ya.
manusia itu akan aku uji keimanannya dengan kegelisahan, ketakutan, kekurangan. Ya. Apa? Ya tinggal disambung. Kurang duit, Ya. gelisah ditinggal bojone, ditinggal suamine. Takut dipegat. Apa yang dipegat Takut itu? nggak Rezeki, makan. sembarang wis. Jadi 3 kata tadi itu disambung belakangan. Cuman itu predikatnya. Saya pun dulu bingung kalau ngomong sama orang yang tidak sevibrasi. Sebenarnya saya sudah mengerti. Cuman saya tidak ada yang membuktikan bahwa ini kamu salah. Ya. Ini kamu benar. Jawabannya selalu begini. Sabar. Ya oleh ngono. Oleh ngono iku gak apa-apa. Wong manungsa kok. Nah, itu tidak nyambung. Bertanya dengan yang sebelah kiri, jawabannya kiri. Bertanya sama yang merah, jawabannya merah. Bertanya yang hijau, jawabannya hijau. Tanya sama yang biru, jawabannya biru. Jadi bunglon iki suwe-suwe aku ya. Nah, tapi manakala ada katalis, artinya mau biru, mau kuning, mau jingga, mejiku hibinio ya, tetap putih. Siapa itu putih? La ilaha illallah. Dan yang menerangkan bahwa Allah itu meliputi, satu kata saja. Ketika Kang Teddy menyatakan meliputi, selesai sudah urusan saya. Dulu saya, waduh, Bingung. merah melok merah, karena seolah-olah jadi merah, biru jadi biru, saya bunglon. Tapi manakala meliputi, oh ya wes, selama saya bernapas dan saya tahu napas saya itu oksigen yang membuat Allah, berarti seperti air laut dan air laut yang ada di ember. Saya unsurnya, tapi tidak boleh ngaku laut. Sederhana sekali. Ketika meliputi, life is simple. Sejak itu saya tidak pernah mikir ono pangan di pangan, gak ono golek pangan. Di mana? Ya di tempatnya lah. Masa saya mau cari makanan ke langit? Masa saya mau cari makanan ke kamar? Ya makanannya ke dapur. Sederhana itu. Kalau nggak ada, ya kari ngetok. Tok tok tok. Assalamualaikum. Opo? Jam pira kira? Jam loro kok urung mangan awakmu? Iya. Makan. Pakai duit enggak makan? Enggak. Makan enggak pakai duit. Kalau cari makan, beli makanan pakai duit. Kalau makan ya enggak pakai duit. Simpel itu sebenarnya. Pakai tangan atau sendok ya. Tapi harus ada nasi dan lauknya. Betul. Ada piring kan gitu. Nah, itulah pemirsa. Iki kok dadi co-host, Mas. Nah. Tapi malah asing, Mas. Oh, ndelok seneng banget. Oh, iki Gojek ta lho. Gini ya pemirsa. Ngapunten, ini jangan dianggap gini. Emang ini senengannya sense humornya luar biasa teman saya satu ini. Tapi enggak apa-apa. Iya, kita kembali ke ini aja lah. Nah, tadi kan sudah. Ternyata selama ini kesenjangannya seperti itu. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tapi ini tentang rohani deh ya, jasmani rohani kita. Itu sangat tinggi, setinggi langit itu sendiri. Seperti bumi dan langit. Inilah yang menjadi kadang memang sangat sulit. Gitu. Nah, gak ada yang sulit. Selama dia manusia, mau yang paling atas atau yang paling bawah dalam status sosial, sama-sama makan. Iya tahu. Tapi kan nggak semuanya orang bisa menjalani seperti. Betul, makanya gini, artinya memahami ya. Saya harus fair membuka ini. Sehingga jenengan-jenengan dengan podcast ini nanti tidak kebingungan lagi. Oh, mengarahnya sebetulnya semua itu mengarah ke pribadi. Jadi ke diri lah. Karena begini, kalau jenengan-jenengan nanti sudah bisa menyelesaikan urusan dirimu, maka kamu akan selesai dengan dirimu itu. Begitu selesai dengan dirimu, kan karek mujud ke. Karena mengapa? Dirimu perwujudan dari la ilaha illallah itu sendiri. Jomeneh kok ngono iku nek tak singkat. Janjane awakmu 30 juz Al-Qur'an wis ngono. Bener. Enek la ilaha illallah apa ora? Iya. Itu loh, Mas. Makanya ini kan mencari menelusuri itu, gitu loh. Kalau kita tarik ayat, saya diajari sama Kang Teddy. Gampang. Aku ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda.
perbedaan itu bawa rahmat, tapi lingo aku si jae nek akeh kesasar mana audit. Nah, Ya, jadi ketika kita tarik kayak gitu Tenang ya. dari yang otomatis. satu ke yang banyak, dari yang banyak ke yang satu, Uhud, Ahad, Ahad, Uhud. Gantung neneng somat, selesai. Jadi sesungguhnya nanti kalau dipanjangkan itu di surat Al-Alaq itu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi alamal bil qalam. Alamal insana malam ya'lam. Jadi sebelum kitab Quran itu disampaikan kepada manusia atau rohani lah. Saya nyebutnya tidak manusia ya. Ya sebetulnya yang paling tepat manusia. Tapi sebetulnya Al-Quran itu merupakan makanannya rohani. Makanya nanti di surat Al-Quran itu salah satunya ada namanya Al-Maidah. Itulah nanti hidangan langit. Nah, makanya ada Al-Baqarah. Nanti setelah Al-Baqarah itu mungkin ada surat Al-Baqarah. Pokoknya runtutannya gitulah. Nanti ada surat Ali Imran. Kalau jenengan sudah dapat hidangan langit, akan menginjak ke surat Ali Imran karena keluarga yang sangat bahagia menemukan itu. Setelah itu nanti An-Nur, nah itu nanti runtutan lah. Itu nanti salah Al-Baqarah, Al-Imran. Al-Baqarah, Al-Imran ya. Ya. Setelah kamu bisa mematikan apa unsur kehewananmu di dalam dirimu, maka kamu akan menemukan Ali Imran itu. Sesungguhnya apa? Ali itu jadi sumbernya dari kata-kata al-ilmu itu loh. Makanya dikatakan Ali. Termasuk kecerdasannya di dalam itu. Lah Imron itu sesungguhnya kamu menemukan dengan kecerdasanmu itu sebuah kedamaian, kebahagiaan yang luar biasa. Makanya Ali Imron. Setelah Ali Imron itu apa? Al-Maidah. Anisa. Lah Anisa. Nikmati dulu, cek berkembang. Oh iya. Nah, baru ya akan Al-Maidah. baru Al-Maidah itu hidangan langit sesungguhnya. Lah hidangan langit itu setelah menerima hidangan langit, maka kamu menemukan hari raya Idul Fitri itu. Sembelih sapi. Ya. Karena sudah bisa nyembelih sapi itu. Sesungguhnya ke sana. Nikmatnya sudah dengan wanita. Nanti akhirnya kamu akan ketemu dengan An-Nurnya. Sebetulnya runtutan itu kalau kamu tidak benar-benar ngaji jelas tidak mungkin bisa menemukan. Tidak dengan Al-Quran itu. Dan artinya di Al-Quran. Ya. Nah, ini saya akan mengetengahkan bahwa kitab Al-Quran itu sebelum didatangkan ke yang namanya Linnasi, itu yang menerima pertama kali si Ahmad itu. Ya. Itu loh. Setelah diterimakan si Ahmad di Gua Hira, setelah menerima Quran, wahyu itu, maka si Ahmad tidak menjadi Ahmad lagi. Namanya Ahmad, diangkat kenabian dan kerasulan oleh Allah. Sing dadekne nabi mbek rasul menungso apa Allah? Yang menjadikan Allah. Makanya kenabian dan kerasulan itu tidak mengenal tingkat kependidikan formal. Tidak ada titelnya. Karena Allah langsung. Dan itulah spesifik nanti sesungguhnya. Termasuk orang-orang nanti yang pada akhirnya diberi nikmat di surat Ummul Kitab. Ummul Kitab loh ya. Di Ummul Kitab. Nah, setelah Muhammad itu menerima Quran, akhirnya Muhammad dijumenengke, dijadikan nabi yang menjadikan ya Allah. Mengapa dijadikan? Karena Muhammad asal nerimanya Quran itulah syarat utama, istilahnya test and propertiesnya itu adalah Al-Quran itu sendiri. Itu loh. Ya, itulah artinya surat. Tapi nanti sesungguhnya ini ada lagi. Bahwa artinya sesungguhnya ilmunya Allah
diberikan kepada kamu, itu ndak ada hitung-hitungan, ndak ada bargainingnya, ndak ada hitungannya. Saya buka sedikit aja, karena ini sekedar tak pancing sedikit, biar nanti menjadi pemikiran. Besok kita bahas lagi ya pemirsa ya. Karena dengan kejadian mulai siang tadi sampai sekarang, saya terus terang melankolis di dalam diri saya sehingga tidak fokus seperti biasanya pemirsa. Melankolis ya Bang. Melankolis itu apa Mas nek ngarani? Pemeran karakternya apa? Ya melankolis itu sedih. Sedih. Besok-besok saya pasti fokus lagi. Berarti nanti itu masuk pada rasa sedih. Bukan rasa sedih. Lebih ke kasih sayang yang mendalam itu aja lah. Karena mengingat Berarti saya rasa kiriman kasih tuh. sayang. Ya, rasa kasih sayang mendalam. Apa itu rasa kasih dan apa itu rasa sayang? Rasa kasih sayang itu sebetulnya ya. Loh, itu jadi satu apa dua? Sebetulnya itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Apa itu kasih sayang itu? Kasih sayang ya kamu bisa merasakan kayak yang saya rasakan tadi lah. Tapi kan ada dua kata di situ. Masa kasih dan sayang sama? Karena kasih sayang gini. Kamu ngerti bahasa rukun dan ngerukuni apa tidak? Contohnya itu aja lah. Tahu. Gimana tahunya? Jangan saya, ini kita pemirsa. Makanya gini. Gaul dan digauli, itu kan. Gini. Artinya. Rukun dan ngerukuni itu begini. Kamu tahu, wanita adalah pasangan kita. Ya. Karena kita sudah nikah, maka kita rukun dengan istri kita, tapi yang ngerukuni. Makanya setiap kali kamu itu ereksi, tidak setiap lubang kamu masuki, karena kamu ingat punya istri. Itulah namanya ngerukuni, Mas. Rukunnya ya karena kita diikat dalam sebuah pernikahan. Tapi belum tentu kamu ngerukuni. Paham maksudnya di sini? Karena begitu kamu nanti di sana, ternyata kamu pengen, kamu encepkan ke orang lain. Itulah kamu rukun, tapi tidak ngerukuni. Itu kan dalam konteks makhluk. Artinya koyok sadar, tapi kamu tidak berkesadaran. Nah, itu aja sama. Dalam konteks kasih sayang itu seperti apa? Jadi kasih sayangnya jangan dialihkan ke contoh yang lain. Tidak, tapi kamu nanti kan bisa menganalogikan sendiri dalam dirimu. Artinya gini. Tidak perlu dijelaskan secara detail. Oh, iya. Kita baca bolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ginilah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa itu Rahman-Rahim yang jelas? Biar nggak berbingkai dan berkias. Tidak berbingkai dan berkias sebetulnya kalau udah tahu. Jadi kayak gini, kamu begitu sudah senang dengan istrimu, berarti kamu ya rukun dan ngerukuni. Artinya apa? Tahu wanita di sana, tidak ada ikatan pernikahan, tidak mungkin kamu ginjus dengan dia. Dalam konteks kasih sayang itu seperti apa? Kasih sayang yang saya tanyakan bukan yang tadi. Lah ini kan wujudnya juga bentuk kasih sayang, sayangku. Karena begitu kamu cinta dengan wanita, kasihnya kan ada. Sayangnya kamu tidak mau melanggar dengan ikatan itu. Itu. Ketika tadi jenengan kasih contoh, rukun itu begini, ngerukunin itu begini. Coba diterapkan dalam kalimat kasih sayang. Kasih sayang itu kamu itu akan mengasihi istrimu, tapi belum tentu sayang. Karena saat sekedar mengasihi berarti hanya kewajiban yang sifatnya materi. Pemirsa. Tapi kalau sayangnya begitu ketemu wanita di sana, kamu juga tidak akan kesayang dengan wanita itu. Karena istrimu di sini. Itulah pemirsa. Itulah ikatan kasih sayang. Kasih mungkin dengan materi ya sifatnya nyun sewu. Tapi sayang itu saat jenengan ngerti neng kono enek wong wedok ayu nggoda sampean, gak mungkin mbok keloni. Karena kamu ingat sayangnya bukan kasihnya lagi. Jadi pemirsa, ini Kang Teddy. Ini cocok enggak? Sik, maaf. Ini cocok. Kalau saya cocok. Penalaranmu mengarah ke sana tahu. Gini Mas Arif. Aku punya istri. Uang ya tak kasih. Ini sebatas kasih. Tapi begitu di sana saya digoda cewek yang masih perawan ting-ting, enak, bagus, saya ndak mau gauli dia atau saya ndak mau bercinta dengan dia karena saya sayang sama istri saya. Itulah kasih dan sayang. Oke, kalau gitu saya mengambil vibrasinya Kang Teddy. Kalau salah langsung disalahkan. Tapi kalau benar sampai harus pulang dan kasih apresiasi dong. Nah, jadi kalau saya memvibrasikan kalimat kasih sayang, jadi begini, Allah itu tidak mau diduakan, karena Allah sudah memberi semua di alam semesta. Kono ojo oleh liane, neng aku ae, makanya itulah ilaha illallah, itulah kasih sayang. Manakala kon menoleh yang lain, kafir. Manakala kon menoleh yang lain, kon menduakan cintaku. Aku tidak mau. Jadi kasih sayangnya Allah itu
Ketika kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Mm-mm. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Nah, 2 kali dipertegas di situ. 3 kali. 3 kali. Mm. Jadi, kon iku tak kei, tak kasih. Iya. Kok kudu sayang neng aku. Iya. Dan jangan kon ke yang lain. Sebetulnya kalau Allah gini, Mas. Kalau kembali ke Allah. Ya, oke. Allah itu tidak bargaining. Ya. Saya contohkan gini. Gini. Matahari itu Hmm. terbit dari timur. Oke. Dia akan tenggelam di barat. Oke. Setiap hari, sekalipun ada perampokan, ada pembunuhan, Iya. kan dia tetap bersinar. Tidak ngurusin. Makanya kan Allah sesungguhnya bentuk kasih sayangnya tidak bisa diterjemahkan seperti ini. Artinya aku sudah memberi segala-galanya kepada kamu, kamu jangan memusyrikkan saya. Yeah. Istilahnya bukan kafir ya. Ya. Kafir itu kafir, tutup. Nek musyrik itu berarti kamu Menduakan saya. Nah, melainkan. itu maksudnya. Nah, jadi bahasa saya tadi kafir salah. Kamu tidak boleh mencari yang lain selain saya. Iya, betul. Nah, berarti kan benar kasih sayang penjabaran vibrasi jenengan itu. Artinya penjabaran saya itu begini. Ketika kamu sudah saya berikan semua kebutuhan hidupmu, kan kok golek selain aku, padahal kamu sudah tak kenalkan. Aku kudu mbok goleki. Betul. Neng artinya ngene, Mas. Itu nanti berkaitan dengan hukum konsekuensi logis. Konsekuensi logis. Jadi tidak perhitungan lagi. Nek jenengan terangkan dengan analogi ini kan sepertinya Allah masih pengen kamu apresiasi, tapi ndak. Lah kayak matahari itu bersinar ndak kamu apresiasi pun dia tetap bertasbih kok, bersinar. Maksudku itu loh. Nanti sehingga tidak ada penganalogian. Loh berarti Allah masih pengen pengembalian. Bukan. Itu loh, Mas. Bukan itu. Hah? Ingin dipuji. Bukan itu. Jadi Biye. begini. Kita kembali ke dasar. Iya, tahu saya. Alastu bi rabbikum. Kan Betul. ada fisik. Iya. Nah, nggih, kan gitu kan? Ya, Nggih, betul, bahasa kita. betul. Oke. Nah, setelah kita lahir, Iya. hidup, Mm-mm. bangun, Mm-mm. terjaga, Mm-mm. sadar. Mm-mm. Oh, ternyata aku iki alas pirobikum. Mm-mm. Tapi begini bentuknya bukan itu lagi, tapi asyhadu alla ilaha illallah. Mm-mm. Terus? Yang dibuktikan dalam selama kita hidup tadi. Mm-mm. Oh iya benar. Kabeh-kabehku toko aku sing bukan aku, tapi aku gaya akune dekne. Karena kalau kita tidak ada akunya kita, diri maksudnya, tapi itu bukan kita. Diri itu punya dia yang menciptakan tadi. Ya, Mulai benar. dari Terus? hidup, bangun, terjaga, sadar. Betul. Oh, dan itu hanya melekat ketika kita bernapas. Ketika itu selesai, ya selesai juga. Ya benar. Nah, selesai ini kan berarti kita kembali ke yang dipersaksikan. Nafs, ruh, jiwa. Ruh itu kan ketika di dunia. Padahal perjanjian kita nafs, kata sampean. Iya. Iya. Ketika kita sudah menyadari kita punya ruh dan menjiwai, akhirnya kan kita kembali ke ruh lagi. Dengan nerangkan Betul. ikhlas. Ini betul. Menjenangkan Maksudnya nanti ikhlas. analogi dengan yang bismillah nanti. Maksudku aku pengen meluruskan bahwa Allah itu juga seperti matahari itu ndak pengen mbok balik nih. Kowe arep musyrik ya terserah. Itu pilihanmu kemusyrikan itu. Jadi Allah tidak pengen kowe aja nduwakne aku karena yang saya contohkan tadi kan yang makhluke Mas nyun sewu. Jenenge awakmu nek duwe kasih sayang terhadap istrimu. Iya tak kasih. Itu kalau contoh ke makhluk. Nggih. Tapi Karena- kan di sini kita sebagai manusia yang diciptakan. Iya. Akhirnya kan kita harus tahu siapa yang menciptakan. Ya itu pasti. Dan harus kembali ke yang menciptakan. Nah disitulah yang maksud saya, ojo bo encepno ke lain-lain itu saya artikan kamu nggak boleh ke yang lain selain saya. Encepnya itu ke saya di sini Gusti. Oh, Aslinya teko nek- Gusti balik neng Gusti. Nek gitu loh. artinya kan bukan itu sebuah bentuk konsekuensi logis loh ya. Ya. Nek neng menungso kan iki mah awake dhewe. Nah, saya kan tidak contoh Tendensi. ke manusia, tapi ini Konteksnya dalam sampai konteks tadi ke Rahman manusia. Rahim. Kasih sayang. Iya. Kalau ini konteksnya ke Gusti Allah. Kasih sayang Nah, tadi benar. nggak dijelaskan.
Oh, Nah, itu. Jadi konteksnya Mas Sony ini konteks ke Gusti Allah, kasih sayangnya. Ya. Oh, karena gini. eh saya contohkan gini ya, sing Mas Kaji. Saya hanya pengen meluruskan bahwa nanti Allah nggak berhitung mbek awakmu jane. Ya. Karena engko neng Iqra bismi rabbikal ladzi iki enek, Mas. Keterangan karena aku maca iku. Nek sing iki meng tak wacane kan sekedar membuktikan bahwa Muhammad itu diangkat kenabian kerasulan itu fit on pro apa istilahnya? Tadi saya ngomong Fit and apa? proper test. Fit and proper test-nya kan karena penerimaan Al-Qur'annya itu. Nah, habis potong Lah. bingung semua. Enggak. Enggak ya. Lah Mas Kaji ini menerangkan seolah-olah Allah jangan kamu duakan itu karena Allah pengen mbok ngonok nih. Iya. Itu bukan kebutuhannya Allah. iya, Maksudku itu loh. Iya. Jadi kalau dikaitkan dengan kasih sayang kembali ke Allahnya itu enggak bisa. Iya. Karena begini, tak contohkan wis jelas matahari itu. Iya. Kayak buah-buahane wis Mas ya. Mbok tandur buah-buahan iku mbok pek, kamu gunakan kemanfaatannya. Dia ndak butuh kamu kasih apapun. Itu contohnya. Sehingga nanti kita menganalogikan, mencontohkan, itu tepat dengan apa yang kamu sebutkan itu. Engko nek enek campuran yang lainnya bahaya. Karena ginilah, Allah itu cuma ndak mau diduakan, bahasanya bukan kafir, tapi musyrik di situ. Iya. Gitu lah. Musyrik iki engko nek mbok lakoni engko dadi apa bahasanya ya. Saya karena ini tadi agak ada trouble sedikit lah. Jadi agak blank. Agak blank. Nah, makanya memang perlu Quran itu fokusnya luar biasa, Mas. Terus terang. Gini. Ini tadi tidak ya pokoknya engko kudu akeh sing mbok sensor loh, Mas. Sing untuk ini bener nek gak hati-hati sampai. Karena Ngopi sih. enggak, ini ya Mas. Nah, aku kopiku gak kuat. Enggak, karena kesalahannya satu. Memang aku nggak boleh terlalu banyak guyon, sehingga fokus itu kadang hilang. Iya. Terus terang ya, saya tidak seperti malam ini kejadiannya. Aku wis kondisi-kondisi tersentuh, diguncang mbak iki guyon, terus dia menjelaskan sangat panjang lebar, fokusku hilang. Terus terang, kita buka makanya kingko rasa mbok tampilkan. Jadi gini, Putusen ya. Kang Teddy hari ini saya tanya, mulai tadi malam sampai hari ini tidur berapa jam? Ya, nek tidur sudah ada 4 jam lebih. Oke. Tidur 4 jam lebih itu berapa kali tidur 4 jam itu? Bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur lagi. Ya mungkin nek bangun Berapa tidur ya. Ya wis lupa nggak tak pikir. Oke, ini kita ngomong kejadian alam ya. Artinya tubuh kita yang ada di alam ini, kalau di dalam pekerjaan itu kan di dalam pekerjaan itu dibagi 3 shift. Iya. Shift 1 dari jam berapa Pak? Iling-ilingen ya. Iki engko jombok podcast kabeh lho ya. Ya. Karena ngene Mas. Nanti Aku ngerasakne dhewe, aku menerangkan ini tadi semua apalagi sampean banyak iki mau aku kan. Jadi kalau saya baca sebagai Iya. orang pendengar ya. Mm-mm. Jadi fokusnya Kang Teddy sudah fokus iya, Sony. Nah, ini masuk dengan pertanyaan yang di luar ini. Mungkin Karena nanti, saya pengen meluruskan tapi dia ini terus. Nah. Akhirnya ya nyun sewu. akhirnya banyak Sebetulnya kalau saya pas fokus Mas, Iya. bisa tak counter semua itu. Cuma iki mau memang des, aduh. Iya. Banyak itunya. Ya, Karena mungkin nyun nanti sewu Mas ya. kita- Iki tak terang neng jenengan. Jenengan banyak sekali masih melibatkan sesuatu yang ada di konsep jenengan terus terang. Karena gini, nyun sewu iki objektif ya Mas. Iya. Karena aku iso deteksi iku Mas. Nah. Jadi ngomong sing piye aku kadang kala lah aku ora pengen masuk nang pembicaraan iki nyatane mbok podcast. Kan nggak enak saya. Makanya tak ladeni. Tapi begitu waduh, iki kudune tak sendal, tak sangkal jenengan ngomong terus, aku menahan diri. Karena saya selalu akan berusaha menjadi pendengar yang baik. Karena aku kok iso niteni omonganmu sing enggak sak vibrasi iki di mana, itu saya ingat. Oh iki kudune bukan ini. Tapi kalau penganalogianmu sudah benar, aku pasti ya tak sahut. Jadi di sini kan gini, kecerdasan itu harus diulang. Sambal itu jadi. Saya itu diulang. tahu, tapi ngene Mas. Patenono sik podcast ini. Iki lho temenan Mas, Iya. patenono wae. Yang ini
gugurkan podcastnya yang ini. Kalau yang tadi tidak apa-apa. Hmm. Karena awake dhewe omongan dari hati ke hati, sik engko podcastmu ben apik, Mas, kualitasnya. Oke. Karena engko mbok campur, Mas. Nanti gara-gara Barang kau sampean mbok campur mbek aku. Engko enggak jelas wong-wong tambahan. kok guyon kok. Bukan guyonnya. Gak guyonnya Mas Arif, jenengan rong iso teliti iku. Tapi banyak hal-hal yang masih dicampur Qur'ane. Nah itu saya enggak mau. Takutnya ada orang yang lebih paham atau apa. Bukan. Wes Mas, sithik banget wong sing ngerti iki, aku lak sampai ngomong mau. Wong kufat tetep